Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa menapai sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya sehingga kelak kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dengan penuh keridhaan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin dengan keluarga atau bersama keluarga yang kita cintai, maka layak kita bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak. Saudaraku sekalian, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berkenaan dengan doa ketika keluar dari kamar mandi. Ada yang menarik berkenaan dengan doa setelah kita melakukan hajat di kamar mandi, lalu kemudian kita keluar dari kamar mandi. Mungkin sebagian atau bahkan sahabat semua sudah hafal doa tersebut, yaitu ghufranaka. Namun ternyata di dalam beberapa riwayat ada tambahan. Ya, ini ditemukan atau kami baca dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Di sana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, dan selebihnya nanti ada tambahan dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain ghufranaka, maka ada tambahan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Jadi seolah ya berkenaan dengan selesainya kita hajat di kamar mandi, maka kita dianjurkan membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ini mengisyaratkan beberapa hal, yaitu yang pertama ghufranaka, saya memohon ampunanmu. Kenapa kita memohon ampunan kepada Allah? Jadi alasannya karena kamar mandi adalah tempat di mana kita zikir lisan, zikir tidak diperkenankan, dalam arti tidak boleh, karena posisi sedang di kamar mandi. Ya, maka menunjukkan adalah ada kelalaian sejenak kita. Ya, ada kelalaian sejenak ketika di kamar mandi. Dan bahkan apalagi ada sebagian ya orang yang kemudian di kamar mandi malah dimanfaatkan untuk nyanyi-nyanyi mungkin ya. Malah ini tentu paling disukai oleh syaitan. Maka ketika kita di kamar mandi segera selesaikan hajat ya. Jadi tidak dilisankan atau tidak zikir dalam arti kalau mengingat Allah di dalam pikiran dan kolbu tentu ya, karena itu sifatnya adalah tidak bisa lekat ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Jadi orang-orang yang beriman itu diantaranya salah satu tandanya di dalam hatinya, kolbunya ada Allah. Nah, namun secara lisan ini tidak diperkenankan karena sedang di dalam kamar mandi. Ya, jadi kelalaian. Ya. Kelalaian kamar mandi identik dengan kelalaian. Maka ketika lalai kita istighfar, mohon ampun kepada Allah
Selepas keluar kamar mandi baca ghufranaka. Itu sekurang-kurangnya. Adapun kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Seolah pula kita diingatkan dengan urusan kamar mandi ini, yaitu kurangnya kita syukur azhaba 'annil adza, atas keluarnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari. Jadi seolah Rasulullah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata urusan kamar mandi itu sering kita sepelekan. Kurang syukurnya kita, padahal urusan kamar mandi, baik itu buang air besar, buang air kecil, dan itu dilancarkan oleh Allah SWT, seolah itu kita anggap angin lalu, seolah itu kita anggap bablas saja. Padahal di situ cara Allah untuk menghilangkan penyakit-penyakit kita melalui buang air kecil dan buang air besar. Sebutannya banyak, bisa detox, bisa diuretik gitu ya, jadi keluar lewat pipis penyakit itu, bisa jelas keluar lewat BAB, kotoran, karena kotoran itu kalau kemudian nggak keluar mengendap dalam, ya dampaknya macam-macam. Ada yang sampai kemudian mengeluarkan nafas yang sangat bau karena terbentuknya kotoran yang tidak keluar secara lancar, maka otomatis kemudian kembali gitu ya. Bahkan kemudian meracuni darah karena kemudian prosesnya itu ya menjadi darah atau kemudian terserap yang harusnya itu sari-sari makanan, tapi karena ada sisa makanan itu, sisa kotoran tadi yang harusnya keluar lalu tidak bisa keluar ya, karena satu hal, entah itu mungkin faktor karena kurang serat atau mungkin faktor yang lain-lain, maka akhirnya darahnya pun jadi teracuni oleh kotorannya sendiri karena tidak bisa keluar lancar. Masya Allah. Jadi kita diingatkan untuk jangan lalai, jangan kemudian melupakan. Dalam bahasa tegasnya adalah syukur kita ketika bisa lancar BAB, bisa lancar BAK, karena penyakit kita sedang keluar. Siapa yang menjadikan itu keluar? Ya tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini subhanallah. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan urusan ini. Ya seolah dilupakan gitu aja. Seolah BAB itu atau BAK, air kecil, dianggap remeh. Kemudian yang ketiga, wa'afani, yang menjadikan aku sehat. Jadi setelah kemudian proses hajat kita itu selesai, buang air besar, buang air kecil, lancarnya itu menunjukkan sehat. Bahkan ada sebagian saudara kita yang susah, mau buang angin saja susah, mau buang air kecil susah, karena ada batu empedu, batu ginjal, macam-macam. Mau buang air besar juga susah. Masya Allah, kita disuruh bersyukur kepada Allah SWT. Jadi bagi yang selama ini kita lalai, lalu kemudian kita kurang mensyukuri atas keluarnya penyakit melalui proses di kamar mandi, atas kemudian dari proses itu Allah jadikan dan Allah izinkan peredaran darah menjadi lancar, fresh, darah kita bagus, ya, yang masuk di darah itu betul-betul memang sari-sari makanan, ya, gizi dari makanan itu bukan kotoran, sampahnya pun sudah keluar semua melalui dua proses tadi, BAK dan BAB. Kita diingatkan oleh Allah untuk bersyukur, diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk bersyukur. Maka kita baca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani. Saya ulang-ulang ini biar sahabat semua bisa sambil menghafal. Ghufranaka, insyaallah kalau yang potongan yang kecil ini ghufranaka ini sudah sangat sering, tapi tambahannya ini, ya ini yang saya ulang-ulang. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza
wa'afani. Ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, mengeluarkan atas diriku al-adza, penyakit. Wa'afani, yang telah menyehatkan aku, menjadikan aku sehat. Ayo sahabat semua dihafalkan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa'afani. Wa'afani. Masya Allah. Kemudian bahkan dalam riwayat Ibnu Umar, dia mengatakan ketika keluar dari WC atau kamar mandi, Rasulullah SAW pun menambahkan dengan membaca Alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni adzahu. Segala puji bagi Allah yang telah mencicipkan kepadaku kelezatannya, menyisakan kekuatan kepadaku serta menolak penyakit dariku. Di sini menunjukkan satu pesan yang luar biasa dari doa ini. Jadi ada kelezatan yang dicicipi, maksudnya adalah makanan yang sempat kita cicipi. Kelezatan sebentar. Mau makan tadi malam mungkin sebelumnya ada yang makan sate, ada yang makan rawon gulai, ada yang makan nasi goreng, ada yang makan ini, cicipi lezat. Lalu kelezatan itu harusnya berdampak pada kesehatan dan juga kelezatan dalam hal lancarnya. Ya, jadi kelezatan di sini ada 3 aspek paling tidak, yaitu kelezatan makanan yang sempat kita cicipi. Lalu kelezatan di sana, rasa lezat itu maksudnya rasa nyaman, plong gitu ya. BAB-nya lancar, BAK-nya lancar. Ya, apa yang terjadi? Kita sudah minum jus, minum minum air, minum ini itu dan seterusnya, gak keluar lewat BAK. Wah, kan repot. Begitu juga kita udah makan ini itu ternyata gak keluar, numpuk di dalam. Wah, ibarat tempat sampah di dalam rumah, numpuk sampah banyak, pasti rumah kita gak keluar. Masya Allah. Jadi suatu pesan yang luar biasa. Jangan remehkan perkara buang air besar dan buang air kecil. Lancarnya itu menunjukkan anugerah karunia dari Allah SWT. Sehingga ada orang yang sampai berjuta-juta rela dia keluarkan untuk membayar rumah sakit, untuk bayar dokter, karena masalah ini. Tidak bisa buang air besar dengan lancar, tidak bisa buang air kecil dengan lancar. Bahkan ada masalah tentang perut dan sebagainya, sakit perut dan seterusnya. Nah ini Masya Allah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mencicipkan kepadaku kelezatannya, menyisakan kekuatan kepadaku, dan menolak penyakit dariku. Masya Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita amalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Di antaranya kita tidak boleh mensepelekan ya perkara urusan di kamar mandi. Demikian pula adab-adab di kamar mandi kita harus juga faham. Ya, tentu manfaatkan kamar mandi dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau ada di antara anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kemudian di kamar mandi justru misalnya menyanyi atau mungkin teriak-teriak atau mungkin apa, kita cegah, kita kurangi, lalu bahkan kemudian kita fahamkan tentang adab di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi ini tentu yang disukai oleh syaitan, karena tempat kelalaian di sana. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Saya ulangi sebelum saya tutup. Ghufranaka, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Lagi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya, terakhir, ghufranaka
alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Silakan sambil dicatat, karena salah satu cara untuk menghafal itu adalah dengan mencatat. Kalau hanya mendengar saja ini kadang-kadang cepat lupa, tapi kalau mendengar sambil mencatat ini 80% nyantol di dalam ingatan kita. Mudah-mudahan kita semua sehat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga perilaku hidup kita, makan kita, kemudian saat memanfaatkan kamar mandi tentu sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kamar mandi dan sesudah keluar kamar mandi, jangan lupakan untuk berdoa, ya, sehingga kemudian Allah akan memberikan kesehatan, Allah akan memberikan kelancaran, Allah akan memberikan kebaikan, ya, untuk pribadi, dan mudah-mudahan keberkahannya juga untuk keluarga yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.